Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Fatimah. Saat ini saya mengajar di SMK Kasatrian Solo Sukoharjo sebagai guru bahasa Indonesia. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Sriwijaya Angkatan 4 tahun 2021. Hari ini saya melaksanakan praktik pembelajaran PPL 2 dengan teknik daring. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Baik, sebelum mulai pelajaran bahasa Indonesia hari ini, Husnul persilakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Krisna memimpin doa. Baik, Bu. Marilah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Krisna. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menundukkan kepala sejenak, mendoakan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Ning Cipta, mulai. Selesai. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia. Amin. 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 Selalu patuhi protokol kesehatan, tetap di rumah, cuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir, selalu pakai masker ketika keluar rumah ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Apakah kalian sudah mengisi presensi online hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, presensi online sudah diisi. Masih ingatkah kalian pembelajaran kita pertemuan lalu? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Tentang struktur teks eksposisi ada 3, yaitu 1 tesis, 2 argumentasi, 3 penegasan ulang. Wah, pintar sekali ya Uswatun. Ya, betul. Kita pertemuan lalu belajar tentang struktur teks eksposisi. Seperti ini kita belajar tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem basic learning dari tayangan presentasi dan video penjelasan kaidah kebahasaan teks eksposisi, peserta didik mampu menemukan kaidah kebahasaan teks eksposisi yang dibaca dengan benar. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kata istilah, 2 konjungsi, 3 kata kerja mental, 4 kata perujukan, 5 kata persuasif, 6 kalimat verba. Ya, yang pertama kata istilah. Kata istilah silahkan dibaca Sofiani. Baik, Bu. Istilah menurut KBBI artinya kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas di bidang tertentu, menggunakan istilah-istilah teknis berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Ya, terima kasih Sofiani. Berikutnya yang kedua adalah konjungsi dibaca oleh Reza. Baik, Bu. Konjungsi adalah kata penghubung. 1. Konjungsi temporal. Konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Contoh, selanjutnya, lalu, kemudian, lebih lanjut, dan sebagainya. Konjungsi kausalitas. Konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Contoh, sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, dan lain sebagainya. 3. Konjungsi pertentangan. Konjungsi yang menyatakan hubungan pertentangan. Contoh, namun, sebaliknya, padahal, melainkan, dan lain-lain. Ya, itu konjungsi ya. Yang berikutnya, kata kerja mental. Kata kerja mental dibaca oleh Ratna.
Baik, Bu. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menunjukkan kegiatan abstrak atau tidak terlihat. Misalnya merindukanmu, merasakan, memiliki, dan lain-lain. Ya, terima kasih Ratna. Berikutnya yang keempat adalah kata perujukan. Baik, Bu. Pramesti. Kata perujukan. Kata yang menunjukkan bahan sumber yang dipakai untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Acuan referensi, misalnya, menurut, berdasarkan, kata seseorang, merujuk, dan lain-lain. Ya, terima kasih Pramesti. Ini berarti kelima, kata persuasif dibaca oleh Nabila. Silakan Nabila. Baik. Kata persuasif, kata yang menunjukkan kegiatan ajakan, bujukan, atau himbauan terhadap sesuatu dengan harapan agar pembaca mau mengikuti apa yang dilontarkan oleh penulis. Misalnya, hendaklah, marilah kita, diharapkan, kita perlu, kita harus. Ya, terima kasih Nabila. Berikutnya, yang keenam adalah kalimat verba. Coba dibaca Muhammad Ruful. Baik, Bu. Kalimat verba. Kalimat yang berpredikat kata verba. Ada dua kalimat verba, yaitu kalimat verba transitif. Kalimat verba transitif adalah kalimat yang predikat atau verbanya memerlukan objek. Kalimat verba transitif bisa diubah menjadi kalimat pasif. Contohnya, A. Adik membaca buku cerita. Buku cerita dibaca adik atau pasif. B. Para petani menanam padi bibit unggul. Padi bibit unggul ditanam para petani atau pasif. 2. Kalimat verba intransitif. Kalimat verba intransitif adalah kalimat yang predikat atau verbanya tidak memerlukan objek. Kalimat verba intransitif tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Contohnya, A. Adik tidur siang. B. Mirna bermain sepeda di belakang rumah. Ya, terima kasih Muhammad Ruful Dani. Selanjutnya silakan kalian simak video penjelasan analisis kaidah kebahasaan teks eksposisi yang berjudul Pencemaran Air Sungai di Indonesia. Husnul putar dulu ya. Kita analisis bersama-sama. Baik ya, kita baca dulu. Pencemaran air merupakan peristiwa masuknya zat, unsur, serta komponen-komponen lain ke dalam air yang kemudian menyebabkan kualitas air menjadi terganggu. Ini tipu ya, kemudian maksudnya. Pencemaran air saat ini menjadi masalah serius yang dihadapi di Indonesia. Oke. Nah, di sini sudah terlihat ya, ada satu kaidah kebahasaan teks eksposisi. Ayo, kira-kira yang mana? Kata apa? Ya, kata kemudian. Nah, kata kemudian ini merupakan apa? Konjungsi temporal. Ya, konjungsi yang menyatakan hubungan waktu ya, anak-anak ya. Oke, kita sudah menemukan satu. Lalu domestik perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian pencemaran. Nah, perlu, kata perlu di sini adalah kata apa? Ya, kata persuasif ya. Itu adalah contoh cara menganalisis kaidah kebahasaan teks eksposisi yang ada 6 tadi. Slide berikutnya ini tentang hasil analisis video tadi. Muhammad Ruful Dani, silakan dibaca kata istilah di PowerPoint Bu Husnul. Kata istilahnya Muhammad Ruful. pencemaran air, Ya. kualitas air, limbah domestik, instalasi pengolahan air limbah. Yang berikutnya kata persuasif, silakan dibaca oleh Pramesti. Ya, Bu. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah pencemaran air sungai yang berasal dari limbah domestik, perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian pencemaran. Ya, terima kasih Pramesti. Kemudian kita buka LKPD. Sebentar, Bu Husnul kecilkan dulu. LKPD kalian. Nah, seperti ini ya. Nah, ada kata istilah, konjungsi, kata kerja mental, kalimat, verba. Silakan kalian bentuk kelas ini menjadi 4 kelompok. Kelompoknya seperti pertemuan lalu tidak masalah. Kemudian secara berkelompok analisislah kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi yang berjudul untung rugi perdagangan bebas di LKPD masing-masing. Tadi ini bacaannya ini nanti juga dibaca ya. Sebentar. Terlihat untung rugi perdagangan bebas. Berikut adalah teks yang akan kalian diskusikan secara berkelompok.
kalian sudah melihat video contoh cara menganalisis kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kalian juga sudah membaca teks yang akan kalian diskusikan secara berkelompok. Bagaimana, masih ada yang kurang jelas tentang tugas kelompoknya hari ini? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, sudah jelas, silakan kalian berkelompok, kalian berdiskusi, menemukan kaidah kebahasaan teks eksposisi yang berjudul Untung Rugi Perdagangan Bebas. Bu Husnul beri waktu 10 menit ya. Baik, Bu. Baik. Tidak perlu menunggu waktu 10 menit ya. Bu Husnul, persilakan kelompok siapa yang sudah selesai menemukan kaidah kebahasaan teks eksposisi yang berjudul Untung Rugi Perdagangan Bebas. Silakan. Saya Bu Ratna, perwakilan kelompok 3. Ya, silakan Ratna. Jawabannya mana? Ini jawaban iya. kami kelompok 3, Bu. Kata istilah yang kami temukan, perdagangan bebas, menguntungkan, merugikan, sektor ekonomi, memproduksi barang, meningkatkan pendapatan, laba, impor, ekspor, dan bea masuk. Ya, bagus ya Ratna. Betul. Sudah ditunjukkan juga jawabannya. Siapa yang mau menanggapi jawaban Ratna tadi? Saya Bu Pramesti. Ya, silakan Pramesti. Kata istilah saya pasar bebas, Bu. Ya, masih kurang satu ya tadi, pasar bebas. Pinter, Pramesti. Ada kelompok lain yang sudah selesai menemukan kaidah kebahasaan teks eksposisi lagi? Ya, Bu. Ya, silakan Johannes. Kata jika pada paragraf 2 dalam kalimat kenaikan pendapatan semacam itu tidak akan diperoleh jika perdagangan antar negara dibatasi, termasuk konjungsi kausalitas, Bu. Paragraf 5 dalam kalimat di sisi lain gerakan proteksionisme tetap menentang teori pasar bebas. Ya, lengkap ya jawabannya Johannes kelompok 3, konjungsi. Kelompok lain yang sudah selesai lagi? Saya Bu Pramesti, perwakilan kelompok 4. Ya, silakan Pramesti. Ini jawaban kami kelompok 4, Bu. Ya, silakan. Kata perujukan yang kami temukan adalah kata-kata seorang peneliti ekonomi Indonesia di paragraf 6 dalam kalimat saat ini biaya masuk barang impor yang diterapkan pemerintah rata-rata 6,8%. Kata seorang peneliti ekonomi Indonesia. Kemudian kata persuasif yang kami temukan adalah kata perlu kita dan Indonesia harus di paragraf 7 dalam kalimat penerapan perdagangan bebas masih perlu kita pertimbangkan dan Indonesia harus lebih berhati. Ya, bagus sekali ya Pramesti, kelompok 4 memang pintar. Sip. Ada yang sudah selesai, kelompok siapa lagi? Saya Bu Dia, perwakilan kelompok 3. Ya, silakan dia. Oh iya. Ya, silakan ditaruh, dibaca. Kalimat verba kami temukan pada satu kata memproduksi dan memberikan di paragraf 2 dalam kalimat setiap negara produksi para spesialisnya dan produksi itu memberikan keunggulan mutlak untuk meningkatkan pendapatan nasionalnya. Juga Bu. Ya, bagus ya dia, kelompok 3 memang sip. Oke. 6 kaidah kebahasaan teks eksposisi dalam teks untung rugi perdagangan bebas sudah kalian temukan melalui diskusi dengan kelompok masing-masing. Sudah selesai semua ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Setelah kalian menyimak presentasi dan video hari ini, masih ada yang tanyakan atau ada yang belum jelas? Sudah jelas semua, Bu. Alhamdulillah, sudah jelas semua ya. Luar biasa sekali pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Nabila. Baik, Bu. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah ada 6 kaidah kebahasaan teks eksposisi, yaitu pertama, kata istilah, kedua, konjungsi. Ada konjungsi temporal, konjungsi kausalitas, dan konjungsi pertentangan. Ketiga, kata kerja mental. Keempat, kata perujukan. Kelima, kata persuasif. Keenam, kata verba. Ada kalimat verba transitif dan kalimat verba intransitif, Bu. Wah, pintar sekali ya Nabila, bisa menyimpulkan semuanya. Sip, betul ya. Ada 6 tadi ya.
kaidah kebahasaan teks eksposisi. Oh ya, untuk melihat ketercapaian kalian, Bu Husnul memberi soal evaluasi ya, ada 5 soal. Sekilas secara individu, jawaban 5 soal evaluasi tersebut kalian foto, lalu dikirim ke WA grup, tulis nama dan kelas, atau kirim ke Google Classroom. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Tugas kelompok sudah, kesimpulan sudah, tugas individu juga sudah, 5 soal evaluasi tadi ya. Ada yang kurang jelas atau ada yang perlu ditanyakan sebelum pembelajaran ditutup? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Untuk pertemuan berikutnya adalah kita akan belajar menyusun teks eksposisi. Demikian pembelajaran tatap maya hari ini. Tetap jaga kesehatan, harus bahagia dan semangat. Amin. Gantian ya, tadi ketua kelas, sekarang silakan wakil ketua kelas memimpin doa. Silakan Muhammad Arif. Baik, Bu. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, marilah teman-teman kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Muhammad Arif. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.